Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Putri Nurani. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil riset saya untuk memenuhi kelengkapan tugas mata kuliah Place Branding. Nah, sebelumnya Place Branding sendiri dibagi menjadi beberapa kategori. Ada Product Branding, ada Corporate Branding, ada juga City Branding. Di sini saya memilih City Branding dan saya mengangkat Kota Gresik untuk saya jadikan objek perancangan City Branding saya ke depannya. Nah, city branding sendiri adalah strategi untuk pembentukan identitas dan juga untuk pembentukan citra dari sebuah kota yang nantinya kota tersebut memiliki jati diri yang kuat dan potensi-potensi yang dimiliki kota tersebut dapat dijual atau diperkenalkan kepada masyarakat luas agar kota tersebut bisa dikenal oleh orang banyak. Dan juga city branding bisa menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Alasan saya memilih kota Gresik untuk saya jadikan objek perancangan city branding karena saya sendiri adalah orang asli Gresik dan saya dilahirkan juga dibesarkan di kota Gresik hingga saat ini saya berkuliah di kota Gresik. Jadi saya mengangkat kota Gresik sebagai objek perancangan city branding karena saya ingin kota Gresik akan memiliki jati diri yang kuat dan nantinya akan dikenal oleh orang banyak. Nah, sebagai tahap awal perancangan city branding, ada dua kategori data yang harus didapat sebelum berjalan ke langkah selanjutnya, yaitu ada data dari stakeholder eksternal dan juga ada data dari stakeholder internal. Di sini saya sudah melakukan riset kepada stakeholder internal di Gresik, ada sejarawan yang sekaligus sebagai budayawan di Gresik, ada pendiri komunitas kebudayaan asli Gresik yaitu Pencak Macan, ada juga saya melakukan riset kepada penduduk-penduduk asli Gresik. Dan data-data lainnya saya peroleh dari website-website yang saya cari di internet. Dari hasil riset yang saya dapatkan, didapatkan beberapa data mengenai kota Gresik, yaitu berisikan persepsi masyarakat terhadap kota Gresik. Dan saya juga mendapatkan kritik dan saran bahkan masukan dari warga-warga kota Gresik untuk kota Gresik yang lebih baik nantinya. Nah, data-data yang saya dapatkan dari hasil riset antara lain Gresik dikatakan sebagai kota industri. Nah, hal ini dikarenakan di kota Gresik ada banyak perusahaan-perusahaan besar yang berdiri di pusat kota. Lalu ada juga yang menyebut Gresik sebagai kota kuda. Hal ini dikarenakan kuda adalah makanan khas Gresik dan hanya bisa ditemui di Gresik. Sebenarnya ada banyak kuliner yang khas di Gresik, tapi yang paling menonjol dan paling identik dengan Gresik adalah pudak. Lalu Gresik disebut sebagai kota wali. Nah, disebut kota wali karena ada beberapa makam sunan yang ada di Gresik yang termasuk ke dalam Wali Songo, yaitu ada makam Sunan Giri dan juga ada makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nah, selain itu ada beberapa makam-makam sunan yang lainnya seperti makam Sunan Prapen, ada makam Raden Santri, ada juga makam Nyi Ageng Pinatih, dan masih banyak lagi. Tidak hanya itu, Gresik dikatakan sebagai kota wali karena dulunya Gresik adalah tempat pertama kali masuknya agama Islam di Pulau Jawa. Jadi sebelum agama Islam di Pulau Jawa menyebar, pertama kali masuknya itu melalui kota Gresik dan masuknya melalui perairan. Nah, selain itu, kota Gresik juga dulunya tempat masuknya perdagangan karena di Gresik itu dikelilingi oleh 3 perairan yang airnya itu tenang sehingga banyak kapal yang berlabuh di sekitar kota Gresik, sehingga banyak negara-negara asing yang istilahnya itu mampir ke kota Gresik dan di kota Gresik ini meninggalkan beberapa peninggalan bersejarah. Jadi potensi-potensi yang dimiliki oleh kota Gresik ini sangat banyak, terutama dari situs-situs bersejarah. Situs-situs bersejarah tersebut merupakan peninggalan dari zaman dahulu, dari penyebaran Islam dan lain-lain. Nah, ada juga
potensi-potensi yang lainnya seperti potensi wisata alam yang masih bisa dikembangkan dan juga potensi-potensi yang lainnya. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.